إن هي إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Arti ayat, kul, katakanlah, la yastawil khabisu wat tayyib, tidak sama yang buruk itu dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun kebanyakan yang buruk itu banyak yang menggoda kamu, banyak yang menggiurkan kamu. Fattakullah ya ulil albab, maka bertakwalah hai orang-orang yang berakal, jauhkan godaan itu. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Begitu sayangnya Allah kepada kita, nikmat diberikan tak pernah putus-putusnya. Allah berikan kita nikmat ketenangan jiwa, ketentraman batin.
Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Subhanallah, hari ini kita bisa langkahkan kaki, ayunkan tangan, datang ke masjid ini tak lain dan tak bukan untuk melaksanakan salat sunat Idul Fitri. Semoga kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak nikmat yang Allah diberikan, Pak. Kenapa masih banyak di antara saudara-saudara kita yang masa bodoh terhadap aturan Allah? Begitu berat kita untuk salat berjamaah ke masjid. Kadang begitu berat kita bangun di tengah malam menangis, mengadu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat begitu banyak. Kadang saking sibuknya kita bekerja, enggak sempat lagi kita untuk salat duha. Padahal Rasulullah dalam hadis qudsinya mengatakan, kalaulah umatku tahu di waktu duha mereka salat 2 rakaat dan berdoa, ya Rabb, kalau seandainya rezekiku masih tergantung di atas langit, tolong turunkanlah ya Allah. Kalau seandainya rezekiku masih terbenam di dasar bumi, keluarkanlah ya Rabb. Kalau jauh, dekatkan. Kalau sulit, mudahkan ya Rabb. La razah ila anta. Di saat Allah titipkan kepada kita kesehatan, Allah titipkan kepada kita harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, harta, mobil mengkilat, tapi untuk urusan zakat kita masih hitung-hitungan. Dalam bersedekah kita masih memikir. Bapak Ibu, kadang kita baru ingat Allah ketika nikmat itu satu persatu mulai diambil. Dulu kita sehat, tiba-tiba sakit, baru kita ingat Allah. Dulu kita punya harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, habis, hilang, terbakar, baru kita ingat Allah. Kita menangis, kita mengadu kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmatku mana lagi yang akan engkau dustakan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmat yang akan aku berikan, aku tambah, kata Allah. Tapi jika kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah berhasil memperjuangkan Islam ini, penegak panji kebenaran, perintis jalan kemakmuran sejak dari Nun jauh di seberang sana, gurun pasir tandus Saudi Arabia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, pagi ini di penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, semuanya kita umat Islam mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, memuji keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari raya Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita dilatih, kita berpuasa menahan haus dan lapar, menahan diri dan jiwa, sabar dari segala yang membuat puasa kita rusak. Alhamdulillah, semua bisa kita lewati. Hari ini, di hari kemenangan ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mari kita buka hati kita untuk saling maaf memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbala ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ikhlaskan diri untuk saling memaafkan. Dan ketika kita sadar, kita tahu kita berbuat salah, mari kita minta maaf kepada saudara kita. Mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, antara suami dan istri, dengan anak-anak kita. Ikhlaskan hati untuk saling memaafkan di antara kita. Innallaha afun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen Idul Fitri ini adalah momen silaturahim, momen untuk saling memaafkan di antara kita. Jangan sampai di masa Idul Fitri ini masih ada kotak-kotak di antara kita, masih ada benci dan dendam di antara kita. Mari sama-sama kita saling memaafkan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sejak umat Islam dijajah oleh bangsa barat, sejak umat Islam terpukul mundur oleh bangsa Spanyol, umat Islam tertidur nyenyak sekali. Berabad-abad lamanya umat Islam dijajah oleh bangsa barat. Sampai saat ini kita umat Islam masih terbelenggu dalam keadaan mufarraqah, berpecah belah. Kadang hanya karena berbeda pemahaman agama, berbeda bismillah keras atau tidak, berbeda baca kunut atau tidak, kita rela gadaikan kebersamaan kita. Kadang hanya karena berbeda kelompok, hanya karena berbeda golongan, berbeda partai, kita rela gadaikan kebersamaan kita. Maka momen Idul Fitri ini, mari sama-sama kita hilangkan semua beban yang ada di dada, rasa sakit, rasa dendam selama ini yang menghantui kita. Kita buka pintu hati seluas selebar-lebarnya untuk saling memaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebulan penuh kita dilatih untuk sabar. Sabar menahan emosi kita, sabar menahan nafsu kita. Bukan berarti Ramadan sudah selesai kemudian kita akan membuat emosi dan keonaran lagi. 1 bulan penuh kita dididik, bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi hamba Allah yang soleh. Kita solat 5 waktu berjamaah, kita solat tarawih, kita bangun malam qiyamul lail. Bukan berarti selesai Ramadan semuanya kita tinggalkan, tapi mulai hari ini kita tetap tingkatkan semua amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Tetap kita solat berjamaah ke masjid, tetap kita qiyamul lail, tetap kita bersedekah, tetap kita menjalin kebersamaan di antara kita. Tidak ada lagi perbedaan, tidak akan ada lagi pertikaian, hanya persoalan-persoalan sepele. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Id yang dimuliakan Allah, selama Ramadan masjid musala penuh sesak oleh anak-anak muda. Akankah di bulan Syawal dan selanjutnya musala masjid akan lengang lagi dari anak-anak muda? Ini kewajiban kita untuk mengingatkan lagi, Bapak Ibu. Anak muda harapan umat, maju mundurnya bangsa dan negara ada di tangan anak muda. Bagaimana nasib agama kita? Bagaimana nasib negara kita kalau seandainya anak-anak muda udah gak bisa diandalkan? Kalau seandainya anak-anak kita, ponakan kita masih terus-menerus begini, waktu hanya dijadikan sebagai hura-hura, gak tentu arah, berjoget di sini, bergoyang di sana, malam bergadang, siang minta uang. Baca Al-Quran mereka tinggalkan, sedangkan baca komik jadi kecanduan. Solat 5 waktu mereka tinggalkan, sedangkan nonton film, main handphone, main game sudah menjadi kebiasaan. Kalau tipe ini masih ada pada anak cucu ponakan kita, bagaimana nasib agama kita untuk masa yang akan datang? Sudah jelas umat akan hancur, negara akan binasa, Islam pun hanya tinggal nama. Untuk itu wahai anak-anak muda, penuhkan masjid, makmurkan masjid. Laut takkan indah tanpa gelombang, malam takkan cerah tanpa berbintang, bintang takkan bersinar tanpa kegelapan malam. Perjuangan tidak akan pernah berakhir tanpa pengorbanan. Kita perlu anak-anak muda sekarang, Pak. Anak-anak muda yang istiqamah, yang mereka mau menegakkan keadilan dan kebenaran. Mereka rela mati berputih tulang, berkuah darah, bermandikan keringat, tergeletak di medan tempur, terbujur di medan juang. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Qulil haq walau kana murran." Sampaikan yang benar itu walau pahit sekalipun. Yang kedua, kita perlu anak-anak muda
yang mereka mau berusaha sekuat tenaga untuk belajar menuntut ilmu, karena mereka sadar emas tak akan pernah menghujan dari angkasa, pantai pun tak akan pernah berpasir mutiara. Bukanlah yang dikatakan kebanyakan anak-anak muda kita sekarang, yang hanya membanggakan pangkat dan kekayaan orang tuanya. Sebagaimana orang Arab dalam sindirannya ada mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinna fata may yaqulu ha anaza. Bukanlah yang dikatakan pemuda idola itu mereka yang hanya sanggup berkata ayahku berpangkat dan kaya raya, tapi yang dikatakan pemuda idola itu mereka sanggup berkata dan beramal, ha anaza, ini saya anak muda, akan saya jadikan halangan dan rintangan demi menuju keberhasilan. Utlubul ilma walau bisin, kata ibarat, tuntutlah ilmu itu walau ke negeri Cina sekalipun, kalau memang di sana dapat menghasil buah pengisi dada menuju dunia bahagia dan akhirat sejahtera. Long life of education, pendidikan seumur hidup menjadi ikrar mereka. Ini yang perlu kita ingatkan, sadarkan anak-anak kita, Pak. Lihat apa yang terjadi. Alhamdulillah, Masjid Raya Al-Husna Ramadan penuh oleh anak-anak muda. Tapi lihat apa yang terjadi di masjid-masjid tetangga kita, di tempat-tempat lain. 10 hari Ramadan penuh, habis itu mulai hilang, anak-anak muda tidak kelihatan lagi. 10 awal Ramadan saya pergi membawa para peneliti muda ke sebuah kota yang bernama Bukhara di Samarkand di Uzbekistan. Kami melihat, mengkaji, mengadakan sebuah penelitian negeri di mana Imam Bukhari dilahirkan, negeri di mana di sana Ibnu Sina, ahli kedokteran, dilahirkan. Ternyata di negara itu ada sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan yang bernama Qusam ibnu Abbas. 10 hari kami di sana, Pak. Subhanallah, bukan negara Islam, tapi anak-anak muda penuh di masjid-masjid selama Ramadan. Kami bertanya, apa membuat kalian rajin ke masjid? Mereka menjawab, apakah tidak pantas kami untuk bersyukur? Begitu banyak saudara-saudara kami gugur karena COVID-19, ratusan jiwa melayang. Sekarang Allah masih berikan kami nikmat hidup. Kamilah pewaris negeri ini, kami akan memimpin negara untuk masa yang akan datang. Tidakkah kami sadar ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kita negeri yang mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Di saat anak-anak muda kita mulai terlena, di saat anak-anak muda kita jauh dari masjid, bagaimana nasib masjid kita 5-10 tahun yang akan datang? Maka ingatkan bapak-bapak, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri, jaga keluargamu dari api neraka. Jangan sampai ketika kita rajin ke masjid, kita rajin solat berjamaah di masjid seperti Ramadan yang sudah kita lakukan, tapi kita enggak pernah membawa anak cucu kita. Hanya kita yang sibuk beribadah. Jangan sampai nanti di akhirat, Pak, di saat bapak sedang berjalan menuju surga, anak bertanya, anak protes, ya Rabb, itu ayahku, itu ibuku yang rajin ke masjid, ya Allah. Tapi mereka enggak pernah mengajakku ke masjid, mereka enggak pernah mengajariku baca Al-Quran. Aku butuh, aku mohon keadilanmu ya Rabb. Jangan karena ini, Pak, kita terhalang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Ingat keluarga kita. Akankah kita diam di saat kita melihat anak di rumah sudah balik masih tidak menutup aurat? Apakah kita hanya diam ketika anak kita masih belum sholat? Bagaimana pertanggungjawabkan kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Maka momen Syawal ini momen kebangkitan bagi kita semua. Ramadan sebulan penuh kita sudah berbuat, sudah beramal, tinggal kita lanjutkan amaliyah yang sudah kita lakukan itu. Semoga
tarbiyah pendidikan selama Ramadan bisa kita lanjutkan di bulan Syawal ini. Kita bersilaturahim, kita saling memaafkan, kita terus mengingatkan saudara-saudara kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir Bapak Ibu, jangan kita merasa karena kita sudah berada di bulan Syawal, kita mengaku amal ibadah kita sudah banyak. Ya Rabb, wahai saudara-saudaraku, zakatku banyak, kebaikanku banyak. Kita mengumbar ke sana ke sini, tapi ingat Rasulullah sudah mengingatkan kita. Apa kata Rasul? Sittatu asya tuhbitul a'mal. Wahai umatku, kata Nabi, ada 6 perkara yang akan menghapus semua amal kebaikan yang sudah kamu lakukan. 6, Pak. Apa yang 6 itu? Yang pertama, al-istighalu bi'ayubil khalq, sibuk dengan kesalahan aib orang lain, lupa dengan kesalahan diri sendiri. Kesalahan istri kita kaji, kesalahan tetangga, aib-aib tetangga kita cari, aib kesalahan pengurus masjid kita cari, tapi kita tidak pernah mau mengkaji diri kita. Sudahkah kita termasuk orang yang memakmurkan masjid? Yang kedua, wa qaswatul qalbi, iri hati, sakit hati aja melihat orang lain senang dari kita. Tetangga maju beli motor, beli mobil, kita yang sibuk, ya, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. SMS kata anak-anak sekarang. Yang ketiga, yang akan menghapus amal kebaikan kita, wa hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Kata Nabi, kalau orang sudah terlalu cinta dunia, wa karahiyatul maut, pasti mereka akan takut mati. Yang keempat, yang akan menghapus dosa-dosa kita, yang akan menghapus kebaikan yang sudah kita lakukan, adalah kurang rasa malu. Kadang kita tidak merasa malu ketika meninggalkan sholat, padahal nikmat begitu banyak Allah berikan. Kadang kita enggak pernah merasa malu untuk tidak mengeluarkan zakat, padahal dalam harta kita ada hak anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang terlantar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, yang akan menghapus amal kebaikan kita, kebaikan yang sudah kita lakukan, panjang angan-angan. Ini yang sering dialami anak-anak muda kita. Cita-cita boleh, tapi jangan hanya berangan-angan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasib diri mereka sendiri. Terakhir, yang keenam, yang akan menghapus kebaikan kita, wa zalimu la yantahi, zalim yang enggak pernah henti-hentinya, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada makhluk Allah yang lain. Ya, maka perhatikanlah yang 6 ini. Jangan sampai kita sudah mengaku banyak amal kebaikan kita, ternyata semuanya sia-sia, habis karena amal kita. Bahkan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai saudaraku, wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, mereka yang kehabisan harta benda mereka. Bukan, kata Nabi. Siapa ya Rasul? Manusia yang bangkrut adalah di saat mereka datang pada hari kiamat nanti menuju Allah, semua kebaikan ia bawa, solatnya, zakatnya, puasanya, tapi semuanya diserahkan kepada orang lain karena kesalahan dan kekhilafan dia. Dia pernah menzalimi orang lain, dia pernah ghibah, mempergunjingkan orang lain, sehingga amal semuanya diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita songsong dengan Syawal ini untuk selalu mengevaluasi diri. Ihsibu anfusakum qabla an tuhasib, hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima Allah, karena Nabi sudah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa
ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah dan segala salah khilaf kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Kalau ada yang salah itu merupakan kesalahan saya sendiri. Waqad yurja li sayfi ber'u wala ber'u liman jarrah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.